Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi sahru Ramadan sahru unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atosi. Pertama sekali kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada tahun ini, tahun 2024, masih Allah berikan kesehatan, kesempatan dan umur yang panjang bisa melaksanakan ibadah puasa. Untuk itu senantiasalah kita melaksanakan segala kewajiban dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita memperbanyak membaca salawat pada bulan yang mulia ini, bulan yang suci ini. Semoga dengan salawat yang selalu kita lantunkan pada bulan suci ini, mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita semuanya, dan Allah memberikan jalan keluar mana tahu ada kesusahan kita, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat nantinya. Para pemirsa dimanapun berada, hari ini sudah melaksanakan ibadah puasa yang keempat. Pertama sekali kita melaksanakan ibadah puasa hari Selasa, dan ada juga kaum muslimin yang melaksanakan ibadah puasa dimulai dengan hari Senin. Tapi itu tidak menjadi permasalahan untuk kita. Kalau kita melihat ibadah puasa, tentunya kita mengawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengarkan setiap ada bulan puasa. Pasti kita melihat, mendengar kewajiban ibadah puasa yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat amanu. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan seperti umat-umat terdahulu, yang akhirnya la'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang bertakwa. Mari kita lihat apa yang terkandung di dalam ayat yang satu ini. Yang pertama, Allah memanggil kita dengan kalimat amanu, orang yang beriman. Allah tidak memanggil untuk puasa ini kepada orang-orang Islam. Seperti ya ayyuhal aslamu kutiba alaikumus syiyam, atau ya ayyuhan nas kutiba alaikumus syiyam. Allah tidak memakaikan kalimat an-nas dan tidak juga memakaikan kalimat aslim atau orang Islam. Kenapa Allah memakaikan kalimat amanu? Ini kalau kita lihat adalah panggilan kasih sayang Allah terhadap orang-orang yang beriman.
hanya orang yang berimanlah yang bisa menyelamatkan ibadah puasanya 1 hari penuh. Kalau sudah didasarkan oleh keimanan yang telah tertancap di dalam hatinya, maka apapun godaan siang hari, maka puasa itu selamat. Siang hari godaan itu, ada godaan yang bermacam-macam. Ada bagi orang yang merokok, godaannya adalah rokok. Dia melihat orang merokok, sudah goncang keimanannya bagi orang merokok. Ini tapi kalau ada iman yang telah terdahulu ditancapkan di dalam jiwa sebelum melaksanakan ibadah puasa, rokok tidak menjadi masalah. Ada orang godaannya karena lapar, makan. Itu juga godaan. Tapi kalau ada keimanan di dalam dirinya, maka makan walaupun lewat rumah makan Garuda tidak jadi masalah. Ada juga godaannya itu es cendol karena dia suka yang beres-es pada siang hari. Begitu teriknya puasa kita pada siang hari tahun 2024 ini. Tetapi kalau dia berdasarkan keimanan, itu tidak menjadi godaan. Ada juga godaan itu adalah godaan perempuan. Bagaimana dia melihat cewek-cewek cantik, begitu pergi ke mall, pergi ke mana-mana, ya cewek cantik tetap dia cantik, walaupun bulan puasa tetap dia cantik. Kita lihat pakaian perempuan di mana-mana, na'udzubillah. Kalau kita lihat seperti Daas Latif, kalau dilihat berdosa, kalau enggak dilihat barang bagus. Ini itu adalah godaan. Tapi kalau dia orang beriman, dianggapnya itu adalah pahanya itu adalah paha ayam. Para pemisah dimanapun berada, ini kalimat amanu sudah tepatlah Allah memanggil orang beriman dengan amanu. Yang tujuan orang beriman itu apa? Di akhir ayat, la'allakum tattaqun. Berarti orang yang beriman akan mendapatkan derajat tattaqun, yaitu menjadi hamba yang bertakwa. Tapi kalau kita lihat sebelum tattaqun ada kutiba alaikumusiyam. Puasa itu juga diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Ini Allah seolah-olah mengajari kita bahwa wahai orang beriman, jangan sangsi, jangan khawatir, kamu diwajibkan berpuasa sebelum kamu juga sudah ada diwajibkan berpuasa. Kita lihat kapan rupanya puasa itu diwajibkan kepada umat manusia. Siapa-siapa umat yang pernah melaksanakan ibadah puasa. Ternyata makanya ada kutiba telah diwajibkan sebelum kamu. Yang pertama dalam sejarah melaksanakan ibadah puasa para pemisah yang dirahmati Allah adalah Nabi Nuh alaihi salam. Adam, Idris, Nuh, Nabi yang ketiga. Kenapa? Dia melaksanakan ibadah puasa setelah selesai banjir bandang yang melanda dunia ini. Tidak ada satu tempat yang tidak kena banjir pada zaman Nabi Nuh. Karena zaman Nabi Nuh selamat dari banjir, maka dia melaksanakan ibadah puasa. Maka dalam sejarah umat manusia yang melaksanakan ibadah puasa pertama adalah Nabi Nuh. Setelah itu ada lagi Nabi Daud. Bagaimana Nabi Daud? Juga dia telah melaksanakan ibadah puasa. Hari ini puasa, besok tidak puasa. Besoknya lagi puasa, lusanya lagi tidak puasa. Berarti kalau kita bandingkan puasa Nabi Nuh, Nabi Daud dengan umat Muhammad, jauh lebih mudah umat Muhammad. Kalau Nabi Daud melaksanakan ibadah puasa
dalam 1 bulan adalah 15 hari. Dalam 1 tahun adalah melaksanakan ibadah puasa dibagi 2, 360 hari dibagi 2. Jadi jauh lebih lama pelaksanaan ibadah puasa pada Nabi Daud. Yang seterusnya melaksanakan ibadah puasa adalah Nabi Musa. Mereka melaksanakan ibadah puasa ketika Rasulullah SAW di Madinah menanyakan umat Yahudi yang melaksanakan ibadah puasa 1 Muharram, maka orang Yahudi menjelaskan kami puasa karena perintah ataupun selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, maka kami melaksanakan ibadah puasa. Untuk itu Nabi juga melaksanakan ibadah puasa dan 10 Muharram, yang pada akhirnya datanglah kewajiban melaksanakan ibadah puasa yang diwajibkan tahun kedua hijrah dari setelah Nabi berhijrah di kota Madinah. Itulah turun ayat untuk mewajibkan ibadah puasa sampai saat ini. Hawa nafsu itu adalah bisikan yang terus-menerus dibisikkan oleh setan itu. Itulah hawa nafsu. Jadi setan itu adalah sebagai corongnya. Maka hawa nafsu itu adalah sebagai suaranya yang sering kita mendengarkan bisikan itu. Jadi hawa nafsu itu yang selalu kita dengarkan dalam diri kita. Ini setan dan hawa nafsu tidak bisa dipisahkan. Karena itu adalah satu satuan yang tidak bisa dipisahkan. Misalnya orangnya adalah setan tapi bisikannya adalah hawa nafsu. Ini yang dua-duanya adalah harus kita waspadai. Ketika kita mewaspadai, maka itulah kita, begitu kita selamat dari hawa nafsu itu, maka itulah kita mendapatkan pahala. Makanya nafsu itu ada terbagi 3. Ada nafsu yang selalu membisikkan kepada kejahatan. Ada satu nafsu yang terkadang membisikkan kepada kebaikan, terkadang membisikkan kepada kejahatan. Ada lagi nafsu satu lagi, nafsul mutmainnah, yang selalu mengajak kita untuk berbuat baik. Ketika kita bisikan nafsu untuk berbuat baik, maka inilah yang perlu kita pertahankan setiap saat. Ada lagi Ustaz dari Fitriasis _K. Katanya, Ustaz, kalau yang punya asam lambung atau mah terus kumat pas lagi puasa, itu gimana Ustaz? Terima kasih. Ini adalah asam lambung, penyakit yang sering diderita oleh umat manusia, terutama ini pasti perempuan. Kenapa perempuan? Dia suka menahan makan karena takut gemuk. Ya, akhirnya datang penyakit. Bagaimana kondisinya dengan puasa? Biasanya kalau niat kita melaksanakan ibadah puasa pada pagi harinya, maka dianjurkan untuk makan sahur. Makan sahur itu kata Nabi barokah. Walaupun tidak ada dimakan, walaupun dengan secangkir minum secangkir air putih. Jadi barokah bagi orang yang emah. Ini lalu kita tidak puasa dari awal sudah gara-gara emah, tidak bisa. Kita harus berpuasa dulu dari awal. Ketika emah kumat siang hari, tidak bisa lagi ditahan atau muntah-muntah, akan mengakibatkan kepada kita bahaya, baru boleh puasa itu dibatalkan. Jadi kalau dia emah saja
biasanya itu puasa itu sumu tasihu kata Nabi. Berpuasalah kamu supaya sehat. Artinya bagi orang yang mah itu harus niatnya betul-betul. Jangan-jangan para perempuan dijadikan mah itu sebagai kambing hitam supaya batal puasanya. Tapi kalau terasa sedikit ada mengisap di perut, pertahankan. Lama kelamaan itu akan hilang. Jadi kalau memang mah itu hanya sekedar, itu biasa. Itu namanya risiko melaksanakan ibadah puasa. Tapi begitu sedikit kumat mahnya langsung batalkan ibadah puasa, itu adalah wajib mengganti. Ya boleh, silakan. Apakah malaikat juga ikut puasa atau mereka sibuk mengikuti tangan ngabuburit, Ustaz? Ini pertanyaan lucu-lucu nih. Ya, nggak apa-apa pertanyaan lucu-lucu. Ini ibadah puasa adalah hanya diwajibkan kepada manusia dan jin yang muslim. Jadi syariat yang ada diwajibkan kepada umat manusia yang dibawa oleh Nabi Muhammad, diwajibkan kepada manusia dan kepada umat jin yang muslim. Jadi puasa itu di situ aja. Kalau malaikat tidak wajib apa-apa. Mereka itu menunggu perintah Allah. Apa kata Allah? Mereka itu adalah apa perintahnya? Sujud, sujud. Kalau tidak disuruh bangkit, tidak bangkit. Itu sifatnya malaikat. Jadi malaikat itu tidak ada kewajiban seperti puasa. Jadi malaikat itu apa yang diperintahkan oleh Allah. Seperti malaikat Jibril membawa wahyu diperintahkan kepada Nabi, maka itu tugasnya. Jadi kalau ruku, maka rukuklah mereka. Dan tidak mereka bangkit dari ruku kecuali diperintahkan untuk bangkit. Itulah namanya malaikat. Dan malaikat itu selalu berbuat yang baik. Kalau mengintip ngabuburit itu, mungkin itu adalah malaikat yang bertugas untuk mencatat amal kebaikan dan kejahatan. Dia itu apakah berbuka puasa dia sebelum waktunya, maka malaikat itu akan mencatatnya. Si fulan ini belum waktunya berbuka puasa, sudah berbuka, berarti batal puasanya. Itu namanya malaikat raqib dan atid yang mencatat amal kebaikan dan mencatat amal puasa yang dibatalkan. Ustaz, ini ada lagi nih Ustaz. Silakan. Banyak sepertinya audiens kita nih kan Ustaz. Ada yang nanya, apakah orang Nasrani boleh berpuasa? Hukumnya apa Ustaz? Dari ABZ STR 02. Apakah orang Nasrani berpuasa? Seperti tadi, ibadah puasa pada umat-umat terdahulu juga sudah ada melaksanakan ibadah puasa. Tapi kalau puasa Ramadan namanya, puasa yang diwajibkan kepada orang Islam yang seperti hari ini, puasa orang Islam, dan itu tidak diwajibkan kepada orang Nasrani. Selain Islam tidak diwajibkan. Tapi kalau mereka berpuasa seperti puasanya orang Islam, tidak makan, tidak minum, dan mereka tidak dapat pahala karena keimanan mereka itu, keislaman mereka itu lebih dihargai daripada puasanya. Jadi seandainya mereka berpuasa, maka tidak mendapatkan pahala apa-apa. Tapi kalau puasa persi agama mereka itu tergantung kepercayaan terhadap agama mereka. Tapi namanya puasa adalah pasti itu kesehatan. Setiap ada orang mau operasi, disuruh Pak Dokter dulu berpuasa, tidak makan dan tidak minum supaya lancar operasinya. Makanya perlu kita amalkan hadis Nabi, sumu tasihu, puasalah kamu supaya sehat. Untuk menjaga badan supaya fit,
maka kita harus berpuasa. Kata Imam Al-Ghazali, puasa itu adalah menyehatkan badan, mencerdaskan pikiran, dan mencerdaskan hati, kata Imam Al-Ghazali. Kalau dia tidak makan, lapar, maka hawa nafsunya pun agak terkontrol sedikit. Kalau banyak makan, maka kumatlah nafsunya, kumatlah apalagi gulanya dan sebagainya. Tanya ini masih Dedi Yusuf yang bertanya lagi nih Ustaz. Iya. Ustaz, kalau bulan Ramadan kan setan cerita. Terus kenapa teman saya masih berkeliaran? Oke. Iya. Ada memang hadis Nabi yang mengatakan apa isaja Ramadan, apabila datang Ramadan, yaitu setan itu dibelenggu dan pintu surga itu dibuka. Begini, setan itu adalah sifatnya itu menggoda. Apakah seseorang itu masih melakukan kejahatan di bulan suci Ramadan? Ini kebiasaan. Kalau setan selama ini dia sering melakukan kejahatan 12 bulan, dia sering melakukan kejahatan 11 bulan, maka cuma 1 bulan dia menahankan atau tidak mengikuti setan. Artinya ini lebih banyak dalam kehidupannya berbaukan setan daripada berbaukan kebaikan, maka tetap kalah kebaikan itu daripada setan itu. Makanya sering kita jumpai orang di bulan suci Ramadan tetap juga melaksanakan kejahatan, padahal setan sudah dibelenggu. Setan yang selama ini sudah berada dalam dirinya, dan yang dibelenggu itu memang ada yang dibelenggu, tapi ini maknanya adalah sifat, maknanya ini adalah kiasan. Setan itu tetap ada, tapi yang dibelenggu itu apa? Yaitu hawa nafsunya. Kalau sudah hawa nafsunya dibelenggu, ditahannya, tidak melakukan kejahatan, itulah makna setan itu dibelenggu. Berarti setan tidak bergerak, tidak bisa melakukan apa-apa kepada dirinya. Itulah makna setan dibelenggu. Terima kasih kepada Dedi Yusuf. Ustaz, ada yang tanya nih, namanya Fitriasis _. Ustaz, saya mau tanya, ketika lalu puasa yang dijalaninya itu bagaimana? Bulan suci Ramadan diwajibkan berpuasa laki-laki dan perempuan, dan perempuan diperbolehkan tidak puasa ketika datang menstruasi atau haid. Tapi kalau yang menstruasi itu tetap wajib puasa. Pertanyaan, apabila sore hari datang mens jam 5, sudah beberapa menit lagi atau menunggu waktu, bukaan es cendol sudah disiapkan, apalagi kolak durian sudah disiapkan, apalagi makanan yang enak-enak sudah disiapkan, tahu-tahu datang dia tanpa diundang bagi perempuan. Batal ibadah puasanya. Karena batal ibadah puasanya, maka dia wajib berbuka. Dan ibadah puasanya nanti yang batal itu, mulai dari itu dihitungnya berapa dia meninggalkan ibadah puasa. Selama dia haid itu digantinya fi ayyamin ughur, di hari yang lain. Artinya hari yang lain itu setelah selesai bulan suci Ramadan. Jadi tetap wajib melaksanakan mengganti ataupun mengkodonya nanti setelah habis puasa. Ini walaupun dia belum waktu berbuka datang haid, tetap batal ibadah puasanya walaupun setengah jam lagi. Jadi itu sudah menjadi fitrah kepada perempuan. Mungkin Allah akan memberikan pahala yang besar kepada perempuan
karena itulah fitrah perempuan. Bagi kami laki-laki tidak didapatkan. Mungkin perempuan adalah menstruasi, kalau kami laki-laki menstruate. Dari Muhammad Khairul Azam. Assalamualaikum. Gimana hukumnya seorang sedang dalam perjalanan, ia belum sholat isya tetapi ia ikut sholat tarawih, setelah sholat tarawih baru ia melaksanakan sholat isya. Apakah itu boleh? Boleh. Dalam perjalanan ada namanya sholat musafir. Sholat musafir sudah ditentukan bagaimana tata cara melaksanakan sholat musafir. Bagi kita musafir seperti saya pulang kampung ke Mandailing Natal, maka sholat saya boleh dijamak atau dikosor. Yang tidak boleh adalah meninggalkan sholat. Begitu dia sampai di kampung itu sudah isya. Begitu isya langsung sholat taraweh, belum sholat isya. Bolehkah sholat taraweh? Boleh, karena waktu sholat isya belum habis. Nanti habis sholat taraweh baru sholat isya. Apakah yang dijamak itu atau dikosor? Maka tergantung bagaimana niatnya. Ini karena masih luas waktu sholat isya, maka bolehlah dia mentakhirkan sholat isyanya. Ini sholat tarawih duluan. Boleh, tidak masalah dan tidak berdosa. Itulah perlunya kita menuntut ilmu agama supaya tahu kita apa yang kita lakukan di dalam kehidupan beragama ini. Ada lagi Ustaz, dari Dwi Miarza underscore. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengenai berbuka puasa, kita berdoa dulu atau baca doa dulu? Ya. Ini pertanyaan ini yang sering dipertanyakan orang membaca doa berbuka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Pertanyaannya, apakah batal puasa karena membaca doa? Tidak batal. Yang kedua, yang sering, apakah duluan membaca doa atau berbuka puasa dulu? Jadi yang dimaksud di sini adalah dia membatalkan ibadah puasa dulu atau berdoa duluan. Ini tergantung orangnya. Kalau kita lihat dari doa itu, Allahumma laka sumtu, aku telah melaksanakan ibadah puasa. Ini kalau menurut saya itu biasanya itu berdoa dulu baru memakan itu. Artinya Allahumma laka, ya Allah yang telah memberikan aku puasa 1 hari penuh. Sudah habis waktunya. Setelah sudah habis waktunya, baru dia boleh makan. Bukan makan dulu baru berdoa. Kalau makan dulu baru berdoa, itu namanya nanti doa habis makan. Alhamdulillah. Jadi doa itu menurut kebanyakan ulama adalah berdoa dulu baru makan. Karena yang dimaksudnya ya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika, dan atas rizkimu aftartu, aku berbuka. Maka untuk itu sebenarnya tidak jadi masalah apakah kita duluan berdoa atau habis berbuka dulu baru berdoa. Ini tidak jadi masalah. Tapi kebiasaan umat Islam berdoa dulu karena sudah ada waktunya, habis waktu azan di wilayah kita, dapat waktu, maka doa bersama, habis itu baru makan. Ya, terima kasih kepada audiens semuanya yang telah bertanya dimanapun berada, dari mahasiswa Universitas Pembangunan Pancebudi dimanapun berada, atau dari alumni Universitas Pembangunan Pancebudi di mana berada, kami ucapkan terima kasih. Semoga kajian hasanah keilmuan kita tentang puasa pada bulan suci Ramadan ini
menjadi manfaat, menjadi ilmu pengetahuan kepada kita. Semoga Allah menyampaikan umur kita pada tahun depan supaya kita bisa berjumpa kembali. Kita like ataupun siaran langsung setiap hari Kamis selama bulan suci Ramadan ini. Jamnya jam 2 dimulai sampai habis waktunya. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.